Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Baik, kemudian sebelum pembelajaran untuk semester 2 ini kita buat kelas supaya lebih enak. Kita buat kelas ini supaya lebih enak ketika kita ke pembelajaran. Tidak ada yang namanya pelanggaran, tidak ada yang namanya pemberian, ya. Sehingga antara bapak dan kalian juga bisa enak, ya. Jadi antara kalian juga satu sama lain akur, sehingga pembelajaran di kelas ini seperti kita berada dulu. Bapak sebagai orang tua dan maka boleh apa saja yang selama itu tidak mau ada di kelas. Nah, nanti setelah ini akan bapak bagikan kertas untuk membuat sekolah impian, kelas impian, ya. Kenapa? Artinya kasih berarti kelas yang dibayang-bayangkan. Bagaimana kelas ini menjadi kelas yang kalian butuhkan setiap hari. Bagaimana kelas ini menjadi kelas yang jadi nyaman ketika belajar. Sehingga ada kesepakatan yang harus kita lakukan, baik oleh bapak maupun oleh kalian. Jadi kesepakatannya bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk bapak. Ya, di antara guru dan murid sehingga terjalin komunikasi yang betul. Ya. Kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Peraturan biasanya top down dari atas ke bawah. Sekolah atau kelas yang membuat guru yang membuat kalian yang melaksanakan wajib begini. Tapi kita ubah sekarang dengan budaya positif, kita ubah jadi kesepakatan atau keyakinan. Tapi apa? Kalian boleh menunjukkan apa saja yang ingin kalian lakukan di sini. Kelas supaya enak, belajar supaya enak, maka ini akan menjadi kesepakatan semua. Harus kita lakukan, kita laksanakan bersama-sama baik bapak maupun kalian. Nanti bapak bagikan kertasnya seperti ini keterangan. Kemudian nanti kita tulis. Jika nanti ada yang sama, nanti kita tunjukkan. Tidak usah banyak-banyak, ya. Boleh kalian satu atau dua, nanti pasti ada yang sama. Tunjukkan, nanti kita bikin keyakinan kelas paling 5 supaya ingat dihafal dan juga bersama. Oke, siap? Siap. Oke, kita siap-siap dulu. Ya. Bapak, kenapa keinginan, Pak? Bapak keinginan? Boleh 2 atau 1. Ya. Sama dia tuh, bukan. Ya, silakan tulis ya keinginan kalian seperti apa. Nanti kita dibaca ya. Silakan dituduh yang betul, yang rapi, supaya nanti kelas ini menjadi kelas yang enak dan kondusif untuk melakukan pembelajaran. Saya Muhammad Noval, saya ingin di kelas pada adanya peraturan alternatif ini mendengarkan guru. Jika aku mau kelas ini padat tapi semuanya supaya enak lihatnya. Juga saya juga ingin kalau lihat istirahat tidak ada yang beratur-atur. Kalian, kemarin kita sudah melakukan kesepakatan yang kita namakan keyakinan kelas. Ya, kenapa keyakinan bukan peraturan? Ingat kemarin dijelaskan. Kalau keyakinan itu berangkat kesepakatan yang kita lakukan antara bapak dan kalian. Kita semua ini berlaku untuk semuanya. Sedangkan aturan biasanya dibuat oleh guru atau sekolah. Kalian hanya mengikutinya dan harus tunduk. Karena keyakinan itu kesepakatan. Jadi ini bapak sudah menulis ya, semuanya dirangkum. Dan sekian banyak ternyata ada kesamaan. Yang pertama,
datang tepat waktu. Sepakat ya? Jadi tidak boleh terlambat. Ketika terlambat harus bilang terlebih dahulu, gitu ya. Termasuk bapak juga, kalau bapak terlambat pasti akan berbicara minta maaf. Yang kedua, saling menghormati, ya. Tidak boleh ada pembulian, tidak boleh ada yang mengejek, apalagi nama orang tua boleh. Jadi tetap kita saling menghormati, tidak pandang suku, tidak pandang harta, tidak pandang suatu sosial, tidak. Kita semuanya sama di sekolah ini, di kelas 5A ini. Kemudian yang ketiga, simak yang berbicara. Siapapun yang berbicara, bapak atau siapapun nanti kalian ke depan, maka semuanya harus menyimak, menghargai orang yang berbicara. Kemudian yang keempat, budaya antre. Artinya kita harus bergiliran, tidak saling mendahului. Dan yang kelima adalah kelas tetap bersih. Nah, sebagai penjelasan, sama enggak kesepakatan ini dengan agama kita, dengan agama Islam? Yang pertama, datang tepat waktu. Gimana dalilnya? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata pepatah, al waqtu kasayir. Waktu itu ibarat pedang. Jadi kalau kita tidak bisa mengaturnya, maka kita yang akan terbas. Nah, begitu juga artinya warna dengan waktu. Allah bersumpah bahwa saking pentingnya waktu, maka kita harus menghargainya. Orang innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam dunia kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dalam bersabar. Itu yang pertama dalilnya ya. Yang kedua, saling menghormati. Antara kita tidak boleh saling mengejek, semuanya sama. Saling menyayangi. Kata Rasul apa? Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yarhamu, maka kekasih sayanglah kamu semua, man fil ardi, kepada siapa saja yang ada di dunia ini. Yarhamkum, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang man fis sama, dari penduduk langit. Para malaikat mendoakan kepada kita kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, simak yang berbicara. Ya, ada pepatah Arab, undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, wala tandur mangkola, jangan melihat siapa yang berbicara. Kalau kita melihat yang berbicara, kalau bapak pasti dengerin gitu tadi ya. Kalau bukan bapak, boleh dengerin, jangan. Siapa saja yang berbicara di depan untuk kebaikan, kita terima. Bapak pun akan melakukan hal yang sama. Jangan lagi ke depan gitu ya, kemudian lagi ngomong, nanti dengerin semua. Yang keempat, budayakan antre, berarti taat kepada aturan ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah dan Rasulnya dan pemerintah di antara kamu semua. Di kelas ini yang pemerintah siapa? Ini bapak. Jadi, yuk kita bareng-bareng. Harus antre, harus taat kepada guru, dan insya Allah guru tidak akan memberikan hal yang jelek, supaya pasti terbaik. Dan yang terakhir, kelas tetap bersih. Apa dalilnya? Atau apa yang kalian tahu tentang kebersihan? Di situ ada at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu sebagian dari iman. Ya, jangan sampai kita punya dalil tapi ininya acak-acakan, boleh. Sepakat ya? Pekat. Jadi ya, nanti bapak minta perwakilan dari kalian untuk menempelkan di depan. Kemudian ada 5 orang yang menempel, tiap masing-masing kesepakatan, dan yang keenamnya membacakan. Oke, siap? Siap. Siap, terima kasih. Baik, anak sekalian, tadi kalian sudah menempel. Ini yang menjadi kesepakatan kita. Yang pertama, yuk kita baca bareng-bareng. Keyakinan kelas 5A. 1, 2, Saling menghormati, simak yang berbicara, 5. Ya, baik, gitu ya. Jadi kelima keyakinan ini harus kita lakukan bersama-sama. Jadi kita hafalkan yang 5 ini, tidak usah banyak-banyak. Nanti kita laksanakan. Kalau tidak ada yang kalau ada yang tidak melaksanakan, ingatkan. Ya.
Jadi harus kembali ke keyakinan kelas bahwa kita melakukan ini demi kebaikan kita semua. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini kita bisa lebih enak di kelas, tidak merasa tergolimi gitu ya, tapi kita saling membantu. Kelima keyakinan ini dilaksanakan bareng-bareng. Sekali lagi mudah-mudahan kelas kita menjadi kelas impian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama di tempat ini untuk bersama-sama meningkatkan wawasan kita berkaitan dengan profesi kita sebagai pendidik. Alhamdulillah sudah 2 bulan ini dalam guru penggerak yang di Kota Bandung merupakan angkatan pertama, meskipun di angkatan keempat, ya. Namun mudah-mudahan ke depan Kota Bandung bisa mendapatkan kuota juga. Kalau di kabupaten atau kota lain itu hampir tiap tahun mendapatkan jatah. Sebab Kota Bandung katanya baru angkatan ke-8 akan ada lagi. Ya. Bagaimana manfaat jadi dari guru penggerak? Secara finansial mungkin tidak begitu terasa gitu ya, karena memang tujuannya bukan untuk mencari materi. Namun tidak kita pungkiri bahwa di guru penggerak ini kita mendapatkan fasilitas itu dari pemerintah. Yang pertama tentang loka karya, kita loka karya selalu di hotel gitu ya, dengan makanan yang insya Allah mungkin terjamin. Kemudian juga hotelnya ya bintang 4, jadi belum sampai ke bintang 5. Tapi bukan itu saja sih yang menjadi ketertarikan saya untuk menjadi guru penggerak. Meskipun awalnya hanya sekedar ingin menambah wawasan, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita selaku guru untuk punya kontribusi bagi lingkungan sekitar kita. Awalnya tidak terlalu jauh apa yang ingin kita dapatkan, namun berkembang dengan situasi yang sekarang. Ternyata guru penggerak memang punya poin plus dibanding dengan kegiatan yang lain. Dari fasilitas yang didapatkan selain loka di hotel, kemudian juga kita mendapatkan uang saku ada gitu, tapi hanya pada saat loka karya saja sebulan sekali. Jadi jangan berharap dengan guru penggerak kita mendapatkan salary yang banyak, itu enggak. Yang paling utama adalah ilmu yang kita dapatkan dengan ikut guru penggeraknya. Meskipun baru 2 bulan, baru 1 modul yang kita bahas, tapi banyak manfaat yang saya rasakan. Bagaimana perspektif kita terhadap pendidikan, ya. Jadi dengan guru penggerak ini, selain tadi kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain, bahkan tidak hanya di Kota Bandung, kita bisa sosialisasi, berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di grup penggerak ini, selain calon guru penggerak, kemudian juga ada yang namanya pengajar praktik. Pengajar praktik itu pendamping yang mendampingi kami selaku calon guru penggerak selama 9 bulan. Nah, kalau pengajar praktik ini domisilinya di sekitar kita. Kebetulan yang menjadi pendamping praktik atau pengajar praktik itu Bu Desi Krisanti, teman-teman yang juga ya. Nah, kemudian fasilitator yang menjadi fasilitator itu dari Kebumen, Bu Nur Wahida. Jadi kita untuk fasilitator itu disilang dari Kota Bandung, menjadi fasilitator orang Jawa Timur, orang Aceh, orang Maluku dan sebagainya. Karena fasilitator hanya jarak jauh saja, daring. Kalau pengajar praktik harus ada di tempat di mana CGP berada. Ya, baik Bapak Ibu sekalian,
merdeka belajar. Bukan merdeka semena-mena, tapi juga ada aturan yang harus kita lakukan. Ya, disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, ya. Jadi kita sendiri yang mewajibkan untuk sekeras-kerasnya. Jadi bagaimana kita mengatur diri kita, bagaimana kita membiasakan diri kita untuk selalu pada alur, itu namanya disiplin. Ya. Kalau kata kata Jajar Dewantoro, mardika itu jarwanya, nora mutasi pantai, uga kuat kuasa aman diri priang. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cukup kuat memerintah diri sendiri. Jadi artinya mengekang atau mengendalikan diri, itu namanya disiplin. Bagaimana kita disiplin dengan waktu, disiplin dengan apa yang harus kita lakukan, itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Ya, nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Menurut Diane Gossen, ya, dalam bukunya lagi, ya, menyatakan kenapa ada motivasi untuk disiplin. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa harus ada disiplin? Yang pertama, biasanya kita menerapkan disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anaknya nurut, gitunya, dasieun ke orang tua, dasieun ke guru. Nah itu tahap awal. Memang pemaksaan untuk awalnya, gitu ya. Itu yang kita rasakan yang sekarang. Makanya kita ubah pola itu supaya tidak seperti apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih ada motivasinya, asal disiplin itu datang tepat waktu supaya dipuji di atasan, supaya mendapatkan respect dari temannya. Ya, masih mending tadi yang dibandingkan itu, ya. Nah, yang terbaik apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan dia yang mereka percaya. Sebenarnya disiplin itu, kenapa kita harus datang tepat waktu menghargai diri sendiri, bukan menghargai orang lain. Yang dilihat orang lain bukan. Intinya menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita sendiri tidak pernah menghargai diri kita sendiri. Ketika kita datang tepat waktu, ketika kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, seperti itu menghargai diri sendiri. Adapun penghargaan dari orang itu hanya side effect saja, efek samping, akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan menjadi tujuan. Itu mah hanya jalan saja ketika kita mendapatkan pandangan orang lain, bukan itu yang kita tuju, tapi itu mah hanya sampingannya saja, bukan itu tujuan kita adalah menghargai diri. Gitu. Itu yang menamakan namanya disiplin. Sekali lagi, motivasi disiplin ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Enak nih, kita tidak nyaman, gitu ya. Yang kedua, tadi untuk mendapatkan penghargaan. Yang keenam juga nanti ada. Nanti saya jelaskan apakah baik dengan memberikan bintang misalnya, ini adalah penghargaan. Secara jangka pendek itu bagus, tapi secara jangka panjang jelek. Karena apa? Tadi anak-anak terpola melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan iming-iming. Yang ketiga tadi untuk menerapkan mengajarkan pada dirinya bagaimana ia sadar bahwa disiplin itu memang diperlukan untuk dirinya sendiri. Ya, yang pertama tentang disiplin. Nah, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Ini ada keyakinan kelas, ya, juga apa yang beriman keyakinan ya. Awalnya kan memiliki seperti itu. Nah, ternyata gini, kita suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik, ya, dari diri itu sendiri. Beda dengan aturan. Biasanya kan kita di sekolah gitu ya, peraturan sekolah yang buat siapa? Sekolah kan ya, anak-anak terlibat nggak? Kita punya alibi, punya alasan, pokoknya mau masuk ke dia, nawe. Dan setiap institusi juga punya aturan. Nah, sebaiknya aturan itu dibuat ketika anak-anak sudah ada di kelas ini. Ketika akan menerapkan aturan, program kesepakatan ini dipraktekkan.
sok kita pengennya seperti apa kontrak belajar lah kayak gitu. Ke depan seorang-seorang nulis, kan pasti ada yang sama gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak. Untuk waktu 10 dia kayak gini lah. Paling banyak itu 6 atau 8 atau 5 gitu. Jadi kesepakatan yang banyak-banyak. Sehingga anak-anak merasa terlibat. Ketika anak-anak sudah menerapkan, aku mah pengen ini, disimpulkan menjadi 5 atau 6, paling banyak 8, maka mereka akan merasa memiliki apa yang ada di kelas. Ketimbang kita membuat aturan yang dengan kata-kata yang indah gitu ya, tapi tetap kita yang buat, anak-anak gak bakal merasa ketika melanggar dan merasa itu. Tapi ketika anak-anak sudah disertakan dalam pembuatan keputusan, maka mereka akan dengan sendirinya bertanggung jawab. Ini yang memang bisa dibikin pada depan kelas, maka akan bertanggung apa yang ditulis. Kurang lah contohnya itu. Maka sebenarnya harus ada pengetahuan ketika kita akan mengatakan seperti awal. Dia mulai membiasakan apa yang akan kita lakukan ya sebelum pembelajaran. Itu keyakinan kelas beda ya. Jadi kesepakatan, bahasa sederhananya kesepakatan, tapi bahasa tingginya keyakinan. Itu nanti ada hubungannya dengan yang selanjutnya apa keyakinan. Ya. Jadi perbedaan peraturan dengan keyakinan, peraturan itu dibuat oleh lembaga atau guru tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan adalah aturan yang dibuat oleh guru dan anak, sehingga masing-masing juga terlibat. Dan keyakinan ini tidak hanya berlaku buat anak. Kadang-kadang kita bikin aturan di kelas buat anak, di rumah mau orang. Nah, tapi kalau dengan keyakinan ini, ayo anak-anak, kita bukan kalian, kita mau seperti apa di kelas. Jadi ketika kita terlambat ya kita mah. Ada orang ada guru mau orang yang jadi seperti itu. Tetap ada keterlibatan secara emosional antara guru dan anak keyakinan kelas. Nah, pembuatan keyakinan kelas seperti apa? Yang pertama, hendaknya bersifat lebih abstrak, lebih mendetail. Misalkan begini, sepakat untuk datang tepat waktu. Tidak usah dijelaskan jam sekian gitu ya, 15 menit sebelum datang itu terlalu panjang itu hilir orang mungkin ya. Jadi harus yang bisa mereka tangkap, yang simpel-simpel saja. Yang kedua, ditulis berupa pernyataan universal tadi yang bisa diterima dan dimengerti oleh semua, tidak hanya bahasa guru. Terutama lebih baik diterjemahkan dengan bahasa anak. Tidak usah pakai keren-keren bahasa, hebat gitu, supaya pengen kelihatan di kelas, hebat, pakai bahasa Inggris nanti itu. Terus ya, yang lagi burung itu, ketika anak-anak apa itu anak-anak? Ketika ada yang supervisi, nggak tahu deh itu bukunya yang bikin. Ya. Yang pertama adalah penguasaan. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Misalkan begini, ini sangkut pautnya dengan apa namanya, dengan anak misalkan ya. Kenapa sih anak misalkan bisa khawatir merajai gitu ya, yang mengalahkan kabatur, ya ternyata ini kebutuhan dasar ada itu. Jadi yang dia butuhkan adalah sebenarnya bukan itu hanya kita gitu ya. Jadi dia butuh pengakuan atas penguasaan, gitu. Termasuk kita juga sama gitu ya, karena dia akui juga eksistensi kita kayak kita memang kebutuhan dasar kita mau anak itu sama saja. Yang kedua, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Ketika tadi ada
kita diwajibkan untuk ikut kegiatan, tapi ada kegiatan yang lain, kita milih yang lain. Ini misalkan ya, ketika kita merestitusi, melihat kondisi yang ada, nah kita tidak langsung menghakimi, tapi tanya alasan kenapa mereka lakukan itu. Ternyata memang penyakitnya mereka ingin kebebasan, meskipun nanti ada cara-cara untuk mengembalikan itu. Jadi tidak semua, meskipun ini kebutuhan kita kebebasan, tapi tetap ada kan koridornya. Jadi ini mah hanya kebutuhan dasarnya saja, bahwa manusia sebenarnya memiliki 5 kebutuhan ini. Pantesan susah diatur aja. Memang yang tingginya, yang dominannya adalah kebebasan gitu. Dan yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain atau tertawa. Di kelas anak-anak pulang terganggu, ayo ngobrol. Mereka memang senangnya, ya aku pengen seperti ini. Nanti kita lihat caranya seperti apa supaya anak sadar bahwa itu nilai kita. Ya, jadi ada 5 baru 3 ya. Jadi pertama penguasaan, power gitu ya. Kemudian kebebasan, freedom. Yang ketiga kesenangan, fun. Ya, ini ada baru 3. Kemudian, yang kebanyak kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada anak yang misalkan suka nyuri atau merampas punya teman yang lain. Ya, bisa jadi dia memang butuh itu. Dia nggak punya pensil, ambil rumahnya seperti apa, dia sengaja ngambil punya orang lain. Tapi dari kasus ini tidak hanya kebutuhan bertahan hidup, bisa jadi dia hanya ingin apa nih, yang terakhir, minta ada kasih sayang, hanya butuh perhatian saja. Dia kan ada yang orang kaya yang suka nyuri, itu mereka itu yang sebenarnya bukan kebutuhan mereka, hanya butuh perhatian, bukan kebutuhan bertahan hidup, bukan. Ada yang mencuri karena memang kebutuhan dasar hidup, karena tidak terpenuhi, dia terpaksa curi. Ya. Ada juga orang kaya iseng aja ambil orang lain. Jadi dia hanya butuh perhatian saja, atau kesenangan tadi, kesenangan. Jadi sekali lagi 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah tadi apa? Penguasaan, power ya. Kemudian freedom, kebebasan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat survival. Dan kelima adalah belonging, rasa cinta kasih sayang. Ketika kita sudah paham ini, maka kita insya Allah nanti ke depan menghadapi anak yang seperti apa, ya. Karena kan misalkan ada yang malas, sebenarnya malas kenapa nggak mau sekolah, kita sengaja ngarahin visit gitu. di apa namanya di apa sih sebenarnya yang menjadi faktor mereka nggak mau sekolah. Bisa jadi memang butuh kasih sayang, di rumahnya tidak ada kasih sayang. Yang kedua tadi apa namanya ingin menunjukkan kekuasaan di rumah gitu ya, aku tuh paling besar gitu ya, maka aku nggak mau diatur sama orang lain ya gitu. Jadi macam-macam, bisa jadi satu kasus itu butuh dengan kebutuhan dasarnya kelima-limanya ada. Kasihan anak yang sampai kebutuhan kelima-limanya kurang ya. Jadi ini yang 5 kebutuhan dasar yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap tindakan yang oleh anak pasti punya dalil, alasan kenapa mereka begitu. Kami samikan ketika anak yang satu dan yang lain mengambil darah, ya, pasti motifnya beda motivasinya. Makanya seorang guru harus mengenal karakteristik anak dengan baik supaya penanganannya tepat. Ketika anak melakukan kesalahan yang satu dengan yang kita bisa restitusinya, bagaimana mengembalikan atau menyadarkan anak bahwa dia salah, apa yang harus dilakukan, kemudian menyadari kesalahan itu dengan referensi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah ini sebenarnya kalau diberikan contohnya banyak ya. Kalau saya kasih kasus itu ada 4 kasus. Bagaimana ini kebutuhan dasarnya apa, alasannya apa, ya? Satu kasus bisa jadi 2 atau 3. Jadi di buku penggarapnya sekali lagi bukan materi yang kita pelajari, tapi apa banyak
berkaitan dengan profesi seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu memikirkan langsung materi gitu. Jadi menurutnya jadi apa ke depan? Nggak mesti seperti itu. Tapi merubah diri kita untuk lebih baik. Membuat di peran guru penggerak itu yang pertama. Di peran guru penggerak kita sebagai guru penggerak itu harus punya kontribusi seperti yang lain. Di antaranya pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita mengikuti suatu pembelajaran dengan baik, kemudian kita imbaskan kepada yang lain. Selalu spesifiknya kita mengubah gitu. Kita memetakan ya potensi kita yang ada di sini. Kemudian keunggulan apa yang ada. Nah, di guru penggerak ini, di modul ini ada juga yang namanya inquiry apresiatif. Jadi segala sesuatu memandang dengan positif. Ya, jadi kalau misalkan begini kasusnya, jadi di rumah misalkan yang 80% guru misalkan di sini, guru ya di suatu sekolah tidak paham IT. Itu faktanya. Tapi ketika kita membuat langkah-langkah untuk perbaikan, bukan itu yang diambil. Bukan kan negatif itu banyak. Parah gitu ya. Tapi kita ambil bagaimana memanfaatkan yang 20% yang bisa IT ini untuk membantu menularkan kepada yang lain. Karena sama-sama ya kan ya. 80% berbiasa, 20% biasa. Kalau yang pertama kita menyoroti yang tidak bisanya, sehingga kan membuat kita sesak. Itunya, kamu mau jadi pimpinan apa ya? Dia kuatnya intinya parah-parah. Tapi dengan pandangan positif tadi 20%, kemudian 20% kita bisa memanfaatkan untuk membantu temannya. Salah satunya seperti kita kemarin juga lakukan kayak gini, ya. Itu untuk membantu. Jangan memandang sesuatu negatif, tapi cari positifnya saja lah, gitu. Maka akan terasa ringan dibanding dengan kalau tadi makan secara umum ada pada guru, ada pada anak yang 5 kebutuhan dasar itu. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru, ya. Position of control, yang tahu poin-poin, ya. Ada finisher, kemudian ada filter, ada body, ada monitor, ada manager. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, seperti apa? Yang pertama nih, sebagai penghukum, jadi kurang berani diperbaiki. Termasuk saya juga, kita masih di posisi mana? Idealnya kita sebagai guru pada di posisi manajer. Kita lihat, ini sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, pengancaman. Kumaha itu kan saya gurunya, berarti kamu harus patuh sama aturan saya. Kemudian kamu selalu saja salah, ya langsung menghukum. Lalu pasti salah, kamu yang bikin orang. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar itu aturan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia bikin, dari aturannya bukan keyakinan, maka itu salah. Efeknya seperti apa? Maka anak akan bikin kata-kata intinya, jangan selalu menyalahkan anak, gitu ya. Anak jangan selalu salahkan. Tapi baiknya diarahkan. Ya. Jadi itu sebagai penghukum itu, mari kita ubah. Ya. Ada cara untuk menegur anak tidak dengan posisi penghukum ini. Ya. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini mah udah lumayan, bahasanya tidak kasar. Yang tadi mau kasar, amuk-amukan gitu. Ini mah bahasanya ibu sangat kecewa sekali. Sebenarnya cing atuh, sebenarnya cing atuh. Nah, sebenarnya capek ngajar. Gimana oke, kan orang tua kamu yang sudah membukakan kamu seperti ini. Apa nggak sayang sama orang tua? Ternyata ini termasuk pernah juga saya lakukan. Ternyata ini baru membuat mereka merasa bersalah. Tidak membuat
apa namanya jalan keluar. Yang ada hanya masalah. Jadi gue ngerasa nak orang masalahnya lah gitu. Di pemaparan kita orang mah misalnya di mata dulu teh langsung nanti ada rasa minder. Berarti dicap sebagai troublemaker, pembuat masalah. Nah itu karena bahasa meskipun tadi bahasanya sudah mulai halus. Jadinya berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Karena Abi sering gitu ya, bapak itu kamu salah. Ternyata ini membuat bersalah. Aduh bahasanya udah lumayan halus gitu, tapi nyelakit gitu kan. Rasa membekas kan beda. Ketika kata-kata itu menghujam ke anak, terbawa sampai itu ya. Di pos ini mudah akan memiliki pendiam diri yang buruk tentang dirinya. Kan jangan pada tidak orang mau bodoh gitu ya. Kamu ada kasar-kasar, mana yang mau bodoh dan gitu. Udah itu mau udah langsung. Jadi mereka lupa ya, bisa orang oke dan terus si bapak itu oke tapi mau bodoh. Udah gitu. Jadi nggak apa-apa kamu punya bagus. Kedepan pasti gitu. Nggak ada diberikan apa namanya harapan nanti bahwa mereka bisa berbuat. Ya. Kedua tuh, jadi menghukum membuat merasa bersalah. Menghukum yang paling kasar membuat bersalah. Udah lumayan bahasanya bagus tapi masih membuat anak merasa bawah. Harganya 1 kilo seberapa? Ya, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Oh ini satu. Nah itu ya. Nah ketika saya sebelum belajar restitusi naon gitu ya. Kasus kemarin siapa ya? Hari Hariawan ya, saya lupa. Maksudnya Hari Kurniawan yang apa ya kemarin yang perkosaan gitu ya. Kan restitusinya berapa ratus juta gitu ya. Restitusi dalam bahasa hukum itu penebusan, kompensasi lah gitu ya. Tapi dalam hal ini diberikan bukan kompensasi itu bukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang tadi disebutkan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia sadar kesalahannya dan diperbaiki. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif. Jadi nggak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. Harus ada tadi ketika kita memperbaiki kesalahan tidak hanya yang salah, minta yang jadi korban juga sama. Ketika anak dibully kan itu ya orang fokusnya anak tahu ya terus salah ngumpul padahal yang dibully juga kita harus tetap ada kolaboratif. Jadi ketika selesai permasalahan semuanya merasa menang, win-win solution. Tidak ada yang dibutuhkan, tidak ada yang dimenangkan. Kalau misalkan kadang-kadang kita mah bela berarti kan ada ya sih kalau dibela itu dulu gitu ya. Nah ketika melakukan restitusi semuanya merasa dimenangkan. Takutnya tidak dipojokkan, ternyata teman-teman juga ya ini apa namanya memang tadi sadar bahwa manusia ada salah gitu ya. Jadi bisa saja siapapun mau salah tinggal aku perbaiki saja dan mereka bisa terima lagi di lingkungan mereka ya. Jadi kolaboratif adalah untuk mencari solusi masalah ya, membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki orang lain. Jadi restitusi itu sadar akan dirinya dan menghargai orang lain. Kamu sudah nama ini. Sama yang hidup kapal itu serangan. Kalau orang jadi berarti lebih nyeri. Tapi mana?
ya. Kita mengajarnya bahasa sama sih dengan apa yang sudah kita lakukan di rumah berdasarkan ilmu saja sudah kita praktekkan. Jadi kan dari teman-teman tadi yang itu sudah ada semua, ya. Cuma berdasarkan ilmu pengetahuan seperti ini harusnya gitu. Ya, jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Tadi beda dengan bahasa hukum tadi ya. Kompensasinya harus 65 juta, dihukum mati, 5 seumur hidup. Restitusi bukan menebus kesalahan. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Sudah pasti kita kesalahan, ada klarifikasi, maka inputnya atau apa outputnya kita kembali lagi hubungannya jadi cair. Terus sudah masuk produk pun dan kemudian restitusi bukan tawaran tapi atau bukan tawaran atau paksaan. Kudu kieu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri intensi. Ya, tetap ada di dalam masalah gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan tadi. Sambungannya dengan 5 kebutuhan dasar. Oh, saya nanti melakukan ya. Tinggal bagaimana kita mau melakukan butuh perhatian dari orang tua, ngomongin ke guru kalau misalkan sulit ke orang tua kita langsung ke guru kita yang menjadi jembatan. Bapak ibu kurang kali melakukan ini sebenarnya ini. Karena kan ada yang tadi butuh jadi apa kayak misalkan ambil punya orang ya tujuannya bukan hanya kesenangan gitu. Ada juga yang hanya perhatian saja dari perhatian ternyata di rumahnya ibu bapaknya sibuk hanya dekat dengan perempuan itu saja. Jadi kita lakukan itu untuk mengembalikan, untuk mengingatkan dan di sini maupun orang tuanya dan dulu mengenai tindakan yang sudah dilakukan apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memperbaiki karakter. Nah, tindakan tadi kita nulis selembar, bukan. Tujuannya apa dulu ini? Apa gitu ya? Kemudian menguatkan. Artinya ketika dia sudah dalam keadaan down, melakukan kesalahan, dikuatkan dapat itu. Kalau misalnya kata-kata kesalahan yang memperbaiki. Nanti ada semua kurang dari asal. Bisa betul. Tadi foto wajar kesalahan, tapi jangan jadi pembenaran juga gitu kan, wah ya wajar iya kurang salah juga gitu. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan diri pada kelompoknya, gitu ya. Jadi restitusi itu mengembalikan diri intinya pada kelompoknya, memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Sekali itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Ya, stabilkan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dipanggil, ya, stabilkan tadi apa di tadi informasi. Kamu kesalahannya apa? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Langsung kita kalimatnya tadi berbuat itu tidak apa-apa lah. Sebenarnya menjadi kesalahan tapi tadi apa lakukan berbuat itu tidak apa-apa bukan. Artinya maksudnya bisa diubah dengan kata-kata yang lain cuma dari itu ya. Tadi tidak mungkin kesalahan. Wajar kalau kita berbuat salah itu tidak mungkin kita benar terus. Kemudian tidak ada yang mudah sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan itu terutama ketika masalah. Semua juga bisa diakhiri apa di atas. Jangan khawatir pasti bapak bantu satu ya. Kemudian bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita jangan fokus pada kamu salahnya bukan, tapi yuk kamu tuh melakukan ini harusnya seperti apa sih? Harus bukan mempertegas kesalahan yang dilakukan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, malamnya dia berbuat itu, macam kasar waktu. Aku melakukan ini, alasannya ini tadi kebutuhan dasar. Ya, boleh saja dia alasannya seperti itu. Tapi nanti kita stabilkan apa dengan anak yang lain. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, terus nama dinahan detik nama, tetap mengakui bahwa dia salah, gitu ya? Tinggal tanya, coba tanya. Kamu ini benar nggak dokter kamu ini? Kan perhatian dengan kata-kata sendiri, aja nangis kan nggak apa-apa, nggak usah kita minta, ada
minimal mereka akan berjuang sehingga gitunya masalah kasih kesempatan, nggak usah ngomong terus gitu. Ketika ngasih pendapat begitu, kamu renungkan dulu 2-3 menit, nanti baru kita jadikan. Ya, jadi yang pertama menstabilkan. Jadi segitiga diskusi yang pertama, yang paling bawah itu apa keyakinannya, kesepakatannya, apakah kamu yakin ini? Kita tanya ini. Tadi kan kesepakatan ini, kamu paham nggak ini? Misalnya yakin nggak dengan apa yang dibuat di kelas? Kemudian, jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bukan menuju kesalahannya, bisa perbaiki ya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ketika ada kesalahan, bukan antara janji sebelum ini terus tulis kembali banyak kan Tidak akan mengulang kembali. ya, karena emang tidak efektif karena bukan membuat anak kamu saja dia ke guru gitu, bukan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memperbaiki, bukan ya. Nah gitu ya, seperti bahas kan simpan dikasih ke guru, bawa ke rumah guru gitu kan. Udah kan suatu penghukuman yang di depan umum gitu ya, kita kan langsung dapat gitu, kamu udah salah, udah mengerjakan deh, karena bukan dengan hati kan, karena kalau ayo betul kan dikasihin itu anak gitu deh, sudah jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur diri. Seorang manajer bukan memisahkan dari kelompoknya. Jadi ada yang masalah, kita diam gitu. Kalau udah itu lawan itu ya, terus terasinak, beda. Tapi entah kamu, tapi perbaiki seperti apa? Kembalikan lagi ke habitatnya anak-anak supaya anak-anak bisa menerima kembali. Kan ketika anak-anak udah barang kesalahan kan merasa terasing dengan dirinya gitu ya. Enggak salah, kita bangkitkan lagi. Memang salah gitu ya, tapi kita perbaiki. Ketika ada langkah perbaikan, nah kita ke anak-anak juga ke yang lain diberitahukan bahwa ini nanti ada kata-kata bahwa semua pasti melakukan ini, tidak pernah melakukan ini. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya tidak terulang lagi? Dan mereka punya cara sendiri lah gitu. Ya, contohnya kemarin kebetulan pas lagi belajarnya terus kemarin ada kejadian di Tanjung Sari masalah anak-anak sebetulnya terkira tentang game gitu. Kita mengajar hanya menggunakan insting atau menjiplak dari guru kita atau orang tua kita dan sesuatu. Dan pada akhirnya kita memaksakan kepada kita memberikan garis. Nah, dari poin-poin pertama ini tadi kan dari poin mengatakan bahwa kalau di sini ada satu guru penggerak, harus bisa menularkan budaya positif itu kepada guru. Nah, jadi ini jadi bahan dialog. Bagaimana kita membuat satu buah itu budaya positif tersebut. Masa punya maka ini harus diawali dari terutama dari guru, meskipun lebih banyak objek anak.
lainnya, terutama masalah karena saya baru mendapat bahwa guru itu seperti halnya yang di singkatan dibunuh dan ditiru. Bagaimana mungkin bisa menularkan satu keteladanan? Contoh ketika aku tidak punya inisiatif disiplin, bukan yang pertama, maka kalau menurut itu biasa dan moral untuk sesuatu baik di lingkungan ataupun di kegiatan-kegiatan. Ini sebelum kita lihat bagaimana pendidik, karena ada yang mengatakan mengajar, kita lebih seperti pendidik, karena kalau mengajar sebatas mentransformasi nilai saja, tanpa di situ ada nilai-nilai etika. Tuh, terus ada tadi lima siapa yang kontrol. Nah ini kan itu yang harus mungkin tahapan tersebut dan yang harus dan saya lebih cenderung lebih banyak terus sehingga bagaimana lima hal tersebut, apakah hukuman itu tidak boleh ada, terus apakah ini bisa dikombinasi, kapan kita menjadi seorang pemuda, kapan kita bisa sebagai seorang, kapan kita bisa menjadi satu tentu untuk menentukan bukan atas dasar validasi yang menstabilkan satu kondisi untuk memvalidasi misalnya kita menjadi satu buah dari apa yang dilakukan. Dan mungkin dalam hal itu juga alat penjemput tadi kita tadi ketika terlambat masuk maka jangan merasa malu ketika memilih kamar kamu. Jadi ketika siswa harus disiplin, oh disiplin. Bukan, ini kan mungkin saya termasuk orang-orang karena bagaimana cara mungkin ada keilmuan yang sekiranya bisa digunakan untuk merubah cara mindset orang lah sebagai seorang. Mudah-mudahan nanti sebagai guru pelajaran bisa merubah budaya positif, menularkan budaya positif dan bisa berubah. Itu Bapak Ibu. Pendidikan ya. Nah, ini ada langsung tentang asas pendidikan tiga dewasa. Pengajaran di bahasa Belandanya underwich merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kalau bahasa sederhananya hanya mentransformasi saja, transfer ilmu pengetahuan saja, itu hanya pengajar. Sedangkan pendidik beda ya. Nah, kalau pendidik mah tadi tidak hanya mengajar, tapi juga memberikan, membimbing, mengarahkan, gitu ya, dengan contoh yang kita lakukan. Jadi poin pentingnya adalah 3 binaksi tadi. Kalau misalkan kita juga sama masih belajar terusnya gitu, masih banyak kekurangan. Nah, satu hal untuk kita lebih bisa menumbuhkan rasa percaya diri, padahal kita belum ya. Ada langkah-langkah awal. Yang pertama untuk ATM dan diamnya amati biru terbiasa membiasakan orang meninggalin hela gitu. Tapi jangan tadi sebelum kita menjadi kreatif ya inovatif dulu lah gitu. Kan bedanya kreatif sama inovatif. Kalau kreatif itu membuat sesuatu yang baru, inovatif membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang ada gitu. Misalkan Surabi biasa pakai oncom, pakai meses, itu kan beda. Beda kan sama-sama Surabi gitu ya. Itu kan kreatif, apa inovatif, bukan kreatif. Kalau kreatif itu mesti sesuatu yang baru. Jadi sama ketika, tapi kuncinya terus belajar, kemudian ketika biasakan ketika kita melakukan kesalahan, yuk kita akui kesalahan, tidak usah malu, ya. Termasuk saya juga terapkan di keluarga juga sama gitu. Ketika kesalahannya, maaf anak, yuk kira ini seperti apa. Nah, kembali lagi ke ketika di kelas nih supaya anak gitu ya. Oh ya, tadi yang kata Bapak kan 5 posisi kontrol, ya. Nah, memang ada hubungan akhir kita harus manajer terus idealnya seperti ini ya.
Tapi suatu saat dalam praktek kita gitu ya, nah, tidak apa-apa suatu saat memang kalau itu sebagai penghubung, tapi langsung diimbangi dengan yang lain gitu. Jangan hanya tadi memodokan terus. Karena ada kata-kata dengan kan pasti yang pertama gitu ya. Pertama karena kita emosi gitu, pasti suatu saat kita berada pada posisi penghubung. Tapi dari kita sadar, oh iya, ini baik, langsung diperhalus gitu. Dan sampai tadi kan ketika masih anak kan tidak langsung hanya saling berduka ya, wajarlah kita terus diperbaiki lagi sehingga anak dan sejak pertama masuk semua marah gitu. Karena kelamaan dengan bahasa yang diperbaiki, terus pada poinnya untuk menstabilkan dan membuat keyakinan gitu ya bahwa anak harus berbuat baik lagi, memperbaiki kesalahan, maka insya Allah gitu. Anak ketika kita nasihati ujung-ujungnya tidak merasa dibutuhkan, jadi boleh-boleh saja sih, tapi diimbangi dengan kata berikut. Jadi yang tidak boleh biasaan tidak perlu terlambat, bukan meminta maaf, beralibi. Oh ini teh macet jangan sebagai memang betul macet, memang betul ada perubahan. Hal lebih baik beralibi. Ya, seringnya teman-teman gitu. Karena merasa mau salah dengan kata ya maksudnya kan apa menghindari ketidaknyamanan ya orang tidak nyaman kerja maksudnya tidak nyaman tinggal kita aja ayo kita bareng-bareng lagi ya bagaimana setelah kita tahu bahwa aplikasi melakukan sesuatu di sini itu ada 3 gitu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua sebagai apa beberapa penghargaan. Nah lama tahun kita bertahan terus sampai bahwa itu menjadi keyakinan kita bahwa disiplin itu untuk menghargai diri sendiri sebelum orang lain. Setelah itu mengundang pada diri kita, kemudian mengkristal dalam diri kita, maka itu akan menjadi apa namanya suatu kebiasaan karakter. Dan karakternya dibuat dilakukan terus menerus, kemudian karakter kami hanya sewaktu-waktu insidental ini ya, bukan hanya peristiwa saja yang terjadi. Itu mungkin dari apa namanya? Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, tujuan pendidikan. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu memposisikan anak pada posisinya, tidak mesti sama dengan yang lain, tapi dia pada posisinya sebagai apapun, tapi punya kontribusi yang baik di masyarakat. Kita jangan mengharap anak yang satu di lain harus sukses semua, enggak. Boleh dia sebagai pedagang, sebagai apa, sebagai manajer, sebagai, tapi bertanggung jawab dengan profesinya. Tetap sebagai apa namanya, ketika profesional maka dia akan bertanggung jawab. Jadi tidak terkumpul pada apa namanya jabatan tertentu, tidak. Anak akan merasa punya nilai ketika dia bisa berbuat baik. Dia tenangkan dia. Marinas apapun dinas tahu gitu, apapun profesinya. Jadi apalagi ketika kita gali ke anak-anak, makanya saya ke orang tua, so ibu bapak sekedar ningali pikiran anak-anak, untuk stres ningali matematika orang lain, beliin obat, kan di rumah kan dan segitu gitu kan ya, kita makan les seperti kita juga harus teman muda. Sekarang melihat potensi didiknya apa, itu yang kita dorong. Kemudian yang kurang apa? Tapi kalau diantar sedikit yang kurangnya minimal jajar pasar lah gitu. Dia bisa ketika matematika bisa bertransaksi dengan baik, pulang sampai kategori kuatir, dia bisa ngitung gitu kan? Udah pulang asal dia, asal jalan itu saja orang lain. Ada pun sangat membutuhkan udah orang jatuh parkir Senayan kan ya, kalau jatuh hutang Senayan mau. Tapi kita kasih apa namanya ya ke pengertian ke orang tua. Anak yang pintar itu yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Dari nama itu ya. Yang itu Indonesia Sultan. Mama Sultan.